Bu Ocha, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Ocha? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kabarnya Bu Ocha mau supervisi ya? Iya Pak. Supervisi untuk observasi ya, Iya. kinerja terkait kinerja Bu Ocha ya. Iya. Oke, baiklah. Jadi Bu Ocha, kita di sini untuk sebelum melakukan supervisi, ada istilahnya itu percakapan dulu untuk mengetahui sejauh mana persiapan Bu Ocha pada kegiatan supervisi nanti ya. Oke, Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan nanti buat saya, silakan dijawab, ya kan? Kalau ada keluh kesah atau kurang paham silakan diutarakan, biar kita sama-sama cari solusinya gitu. Kalau Iya, bisa Pak. nanti Bu Ocha sendiri yang menemukan solusi atas permasalahan yang ingin Ibu Ocha hadapi nanti. Iya. Oke, siap Bu Ocha ya? Siap. Kita enjoy aja ya. Oke, Kita Pak. ngalir aja. Oke, Bu Ocha, untuk terkait tujuan pembelajaran sendiri, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Ocha capai pada observasi hari Rabu nanti? Oke, baiklah Pak. Jadi tujuan pembelajaran saya nanti, saya berharap peserta didik itu mampu menunjukkan sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis dan bergotong royong dalam hal menganalisis masalah, menyimpulkan dan mempresentasikan hasil diskusi mereka mengenai materi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Ini itu pembelajarannya, Pak. Oke, berarti tujuan pembelajarannya terkait bagaimana tadi reaksi atom tadi Bu Ocha ya? Ya, reaksi eksoterm dan endoterm, Pak. Itu gimana itu Bu? Maksudnya itu bagian ABCD-nya itu. Bagian ABCD-nya, oke. Jadi di sini di bagian tujuan pembelajaran itu, jadi peserta didik dapat saya kaitkan juga tujuan pembelajarannya dengan ranah sikap, Pak. Jadi dengan saya kaitkan tujuan pembelajarannya tidak hanya bagian pengetahuan saja, tapi saya kaitkan juga dengan keterampilan sikapnya. Jadi di sana saya masukkan peserta didik dapat menunjukkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis dan bergotong royong dalam mengidentifikasi masalah dan menyampaikan hasil diskusi terkait materi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Oke, baik. Itu dengan baik. Dengan baik, gitu. Ya. Dengan baik atau dengan kritis gitu, Bu. Iya. Oke, sesuai dengan sikap yang ini Bu Ocha capai gitu kan, tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Ocha. Baiklah Bu Ocha, untuk area pengembangan sendiri itu gimana Bu? Bagian mana yang ingin Bu Ocha fokuskan pada pembelajaran nanti Bu? Jadi area pengembangan yang ingin saya kembangkan pada saat supervisi nanti Pak, observasi kelas nanti, yaitu yang pertama saya ingin meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis data hasil percobaan. Jadi nanti pembelajarannya akan ada yang namanya praktikum Pak. Jadi saya ingin meningkatkan bagaimana mereka itu menganalisis data dari hasil percobaan menjadi suatu teori baru yang mereka temukan, seperti itu. Kemudian pada saat pembelajaran nanti juga saya ingin meningkatkan keterampilan sosial emosional peserta didik. Selanjutnya juga saya ingin meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menampilkan hasil diskusinya dalam berbagai bentuk sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Seandainya nanti ada peserta didik yang pintar, yang senangnya minatnya menggambar, maka boleh saya perbolehkan presentasi dalam bentuk gambar. Dan lain sebagainya. Wah, luar biasa Bu Ocha ya, banyak sekali ya sintaksnya, berarti sangat kompleks menurut saya Bu Ocha ya. Nah, dari pengembangan sikapnya, keterampilannya sampai pada area sosial emosionalnya juga nanti luar biasa. Mau belajar banyak nih sama Bu Ocha ya. Terus pada ini Bu ya, tujuan pembelajarannya tadi kan Ibu akan menganalisis hasil data tadi Bu ya, kalau tidak salah Bu ya. Jadi ada mengidentifikasi masalah, bagian area pengembangan ya Pak, yaitu ada menganalisis data hasil percobaan. Jadi mereka itu melakukan praktikum, kemudian ada data hasil percobaan. Nah, dari data itu mereka nanti menganalisis, kemudian membuat kesimpulan tentang teori tersebut, seperti itu. Jadi saya konfirmasi Bu ya, jadi indikator ketercapaian tujuan pembelajaran Ibu nanti, harapannya siswa nanti dapat menganalisis hasil data tersebut berdasarkan praktikum. Oke, wah. Lalu strateginya gimana Bu Ocha? Untuk strateginya Pak, yang jelas tentunya sebelum melakukan observasi nanti saya menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap, mulai dari
menentukan tujuan, Hmm. menentukan indikator ketercapaian, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. KTP ya. Kemudian saya juga membuat rancangan praktikumnya, Oke. karena nanti pembelajaran saya ada praktikum, jadi saya rancang dulu praktikumnya akan seperti apa, kemudian menyiapkan alat dan bahan untuk praktikum. Selain itu membuat LKPD juga, LKPD yang sesuai dengan sintak mode pembelajaran yang akan saya gunakan, yaitu mode pembelajaran discovery learning, Pak. Jadi nanti LKPD-nya saya rancang berdasarkan sintak yang ada. Oke. Seperti itu. Kemudian saya juga menggunakan salah satu teknik mindfulness, Pak, yaitu pakai Oke. teknik stop. Ya, ya, Nah, ya. itu tujuannya untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional peserta didik. Saya berharap semoga nanti pada saat mau memulai pembelajaran, peserta didik bisa memulai pembelajaran dalam keadaan tenang dan rileks. Jadi pada awal pembelajaran nanti salah satu strategi saya menerapkan teknik stop. Oke, baik. Luar biasa Bu Ocha ya, sangat lengkap ya. Strateginya ini benar-benar matang Bu Ocha ya. Ya, kemudian ada satu lagi, Pak. Apalagi Bu? Untuk strateginya, yaitu Nah, saya mulai mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. oke. Yang pertama, untuk berdiferensiasi konten, saya mencoba untuk menyajikan beberapa materi itu dalam beberapa bentuk. Contoh ada dalam bentuk video, ada gambar, dan juga dalam bentuk teks. Oke, juga oke, ya. ada. Kemudian untuk produknya tadi di awal saya ingin mengembangkan potensi peserta didik ini dalam proses pembelajaran. Jadi tadi seandainya ada peserta didik yang memang dia punya kemampuan dan hobi di bidang gambar, maka mereka boleh presentasi dalam bentuk gambar. Atau ada yang minat seneng aplikasi Canva, seandainya mau bikin peta konsep pakai Canva boleh juga. Gitu. Jadi saya bebaskan mereka untuk menampilkan hasil diskusinya nanti pada saat presentasi sesuai dengan minat mereka gitu, minat dan kemampuan mereka. Nah, itu aja Bu. Iya. Oke, jadi terkait diferensiasi tadi saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh Bu Ocha, bahwasanya kita harus memperhatikan kebutuhan peserta didik kita. Iya, Pak. Jangan memaksakan kehendak kita harus stok. Artinya kita batasi mereka untuk melakukan sesuatu itu sesuai dengan kehendak kita, jangan Bu Ocha ya. Alangkah lebih baiknya apa yang disampaikan oleh Bu Ocha tadi, mereka berkreasi sesuai dengan minat dan kemampuan mereka masing-masing. Oke, ini kan Bu Ocha kan sebelumnya kan pasti sudah melakukan pembelajaran ini kan, dengan strategi yang sama. Bagaimana kalau menurut Bu Ocha penerapannya sebelumnya itu kira-kira dari 1 sampai 100 berapa Bu Ocha kalau penerapan pada sebelum observasi ini terkait pembelajaran ini? Penerapannya Pak ya? Ya. Kalau kemarin Pak strategi ini yang saya gunakan itu kalau dipresentasikan kemungkinan baru di 75%-an Pak. Wah, efektivitasnya 75% gitu. Iya Pak. Wah, luar biasa itu karena saya melihat adanya peningkatan keaktifan peserta didik, keikutan peserta didik saat pembelajaran, apalagi dengan adanya praktikum. Biasanya peserta didik itu kalau seandainya adanya praktikum, biasanya mereka menjadi lebih antusias. Oke. Harapannya untuk pembelajaran berikutnya yang akan kita laksanakan observasi ini berapa kira Bu Ocha? Saya berharap semoga dengan strategi baru ini dan penerapan pembelajaran yang baru ini, saya berharap semoga saya bisa mencapai keefektivitasan yang minimal di atas 85% lah Pak. Oke, baiklah, saya mau lihat nih. Iya. Semoga saya bisa harapan saya Pak ya. Semoga saya bisa mengamati secara langsung besok Bu Ocha ya, terkait apa yang akan Bu Ocha sampaikan pada proses observasi nanti. Oke Bu Ocha, mungkin itu saja untuk percakapan kita kali ini. Saya harap apa yang sudah Bu Ocha rencanakan, mulai dari tujuan, area pengembangan, setelah strategi yang akan Bu Ocha siapkan, ini dapat terejawantahkan dengan maksimal di hari esok. Gitu. Saya juga tidak sabar itu kan, pengen lihat gimana Bu Ocha di kelas. Saya rasa ini sangat luar biasa sekali. Apa yang sudah Bu Ocha rencanakan, tuliskan. Nanti saya boleh minta modulnya Bu Ocha ya? Boleh Pak. Oke. Akan saya serahkan. Itu saja Bu Ocha. Iya Pak. Ada mau sampaikan Bu Ocha? Mungkin nanti pada saat
sebelum mulai observasi mungkin nanti saya mau minta arahan sedikit dari Pak Rere kalau seandainya ada beberapa arahan lagi terkait persiapan observasi saya, Pak. Oke, baiklah, terima kasih. Nanti kita persiapkan dulu Bu ya. Iya, Pak. Penting besok kita coba tampil dulu yang maksimal. Oke. Itu saja Bu Ocha, terima Iya, Pak. kasih waktunya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar ada banyak kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. 11 IPA. 11 IPA ya? Oke, yang nggak hadir siapa? Ananda. Ananda Jailani. Kenapa Ananda nggak hadir? Sakit? Sakit apa? Oke. Selain Ananda ada lagi? Masuk semua ya, alhamdulillah. Oke, kita doakan semoga Ananda segera sehat agar bisa kembali belajar bersama kita. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, oke, aku mau tanya dulu nih, bagaimana perasaanmu hari ini? Ya, jadi nanti silakan kalau yang hari ini ngerasanya senang, ngerasanya bahagia, atau kalau ada yang sedang jatuh cinta, boleh nanti tangannya diangkat, jempolnya ke atas. Tapi kalau ada yang lagi sedih atau lagi nggak mood ya, itu silakan nanti jempolnya ke bawah. Paham? Oke, bisa dimulai? Bisa ya. Sekarang Ibu tanya, bagaimana perasaanmu hari ini? Oke. Arin? Oke, silakan diturunkan. Arin, kenapa Arin? Cuma gak mood lah ya. Oke, lagi nggak mood kata Arin. Altohirin kenapa? Nggak mood sama Arin? Ya, semoga setelah pembelajaran kimia bersama Ibu nanti semuanya moodnya jadi bagus ya. Amin. Oke, sekarang kita rilekskan dulu ya. Kita rilekskan hati, pikiran agar kita bisa menghadapi sulitnya pembelajaran kimia ini. Ya, oke? Oke, sekarang silakan hentikan aktivitasnya sejenak. Ya, hentikan aktivitasnya sejenak. Siap ya? Ya, Bu. Selamat pagi anak-anakku yang baik. Berjumpa lagi untuk pembelajaran kimia bersama Ibu Ocha. Bagaimana perasaan kalian pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang berbahagia ya. Amin. Ibu yakin kalian pasti pernah merasa bingung dan stres saat menghadapi soal kimia yang sulit. Tapi tenang, kalian tidak sendiri. Semua orang pasti pernah mengalami. Sekarang, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita sejenak merilekskan diri. Ambil posisi dulu, letakkan tangan senyaman mungkin. Usahakan tubuh kalian dalam keadaan tegak. Oke, tubuh
Ibunya boleh dalam keadaan tegak. Dengan apa yang sedang kalian pikirkan, hentikan sejenak apa yang sedang kalian pikirkan. Sekarang, tutup matamu dan ambil nafas dalam-dalam. Rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidungmu. Sekali lagi, ambil nafas dalam-dalam. Tahan. Keluarkan melalui hidung. Ambil nafas dalam-dalam. Keluarkan melalui hidung. Sekarang silakan perlahan buka mata kalian. Bagaimana? Apakah sekarang sudah tenang? Apakah sekarang sudah rileks? Ibu harap iya ya. Sekarang saatnya kita memasuki pembelajaran ini. Semoga kita bisa menyelesaikan pembelajaran dengan baik dan lancar. Amin. Oke, selesai ya. Gimana perasaannya? Udah rileks? Rileks, berarti udah ready ya, udah siap untuk mengikuti pembelajaran kimia. Jadi pada hari ini, seperti yang sudah Ibu kasih tahu di pertemuan sebelumnya, bahwasanya hari ini kita akan bahas tentang reaksi endoterm. Oke ya. Di pertemuan sebelumnya Ibu udah bilang ya, minta tolong kalian di rumah silakan baca-baca referensi tentang materi yang akan kita pelajarin hari ini. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan bernalar kritis dalam mengidentifikasi masalah, mengajukan pertanyaan, serta mengkomunikasikan hasil diskusi terkait materi, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Oke, nah sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau lihat dulu nih sampai mana pemahaman kalian mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Kalau yang di rumahnya udah baca-baca materi, Ibu yakin bisa nih nanti jawab pertanyaan. Silakan jawab sebisa kalian, nggak perlu nyontek, nggak perlu tanya sama temannya. Oke, bisa dipahami? Oke. Tiga, 6 ya. Oke. Jangan lupa ditulis nama. 5. Buat nama, iya Dimas. Buat nama ya Dimas ya. Oke, sekarang silakan perhatikan pertanyaannya ya. Oke. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apakah kalian pernah mendengar kata kalor? Kalor. Iya, apakah kalian pernah mendengar kata kalor? Silakan dijawab di nomor 1. Oke. Apakah kalian pernah? Cukup dijawab iya, pernah atau belum pernah. Itu ya. Oke. Selanjutnya yang kedua, apa sih itu kalor? Oke, dijawab. Silakan. Kalor adalah apa? Oke, udah. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan
Sebutkan contoh reaksi eksoterm dan endoterm yang kalian tahu. Atau reaksi eksoterm dan endoterm yang kalian tahu. Oke. Tahu, bukan tempe. Oke. Good. Oke, good, Henes. Udah baca ya semalam ya, Henes ya? Dimas. Baca juga. Oke. Hampir itu, Raka. Hampir mendekati ya. Oke. Selesai ya? Oke, sekarang silakan dikumpulkan lagi. Oke. Boleh? Oke. Boleh dikumpulkan lagi. Ini Putri udah kelompoknya? Oke, good. Kelompok kalian udah, Raka? Oke. Nazir. Kalian aja betulnya. Iya, banyak banget ini jawaban Nazir. Udah, guys, kalian. Mana? Oke. Udah ya. Sule, udah? Oke, terima kasih ya. Nah, selanjutnya sekarang perhatikan gambar di depan. Ini ada gambar apa? Cuci tangan. Hand sanitizer. Kapan kita kemarin sering pakai hand sanitizer pada saat kapan? Oke, benar ya. Jadi, pada saat musim COVID-19 kita diharuskan untuk menjaga kebersihan dengan rajin, ya, dengan menggunakan hand sanitizer. Sekarang Ibu tanya, saat hand sanitizer mengenai tangan kalian, kena tangan, apa yang kalian rasakan? Oke, terasa dingin. Kira-kira kenapa dia? Harum bener kalau hand sanitizer-nya yang ada wanginya emang bener, jadi harum, Bu. Ya, oke. Kira-kira kenapa ya? Kenapa hand sanitizer bisa terasa dingin di tangan? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita akan bahas di materi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, kalian udah duduk bersama kelompoknya ya, yang udah kita bagi di pertemuan di pertemuan sebelumnya. Oke, ini ada LKPD. Silakan kalian baca dulu petunjuknya, ya. Dibaca petunjuknya. Bagaimana cara mengerjakannya? Oke, boleh dibuka dan dibaca petunjuknya. Ada kelompok yang belum Ibu bagikan? Udah semua ya? Oke, silakan dibaca dulu petunjuk. Oke, udah selesai. Jangan lupa ditulis kelompok berapa dan anggotanya siapa saja, ya. Oke, sekarang Ibu kasih waktu dulu. Silakan dibaca dengan cermat petunjuknya, ya. Dibaca dengan cermat petunjuknya. Oke, bener ya. Ditulis nama anggota kelompoknya, jangan sampai ada yang tertinggal. Kelompok berapa? Oh, kelompok 3 ya. Oke. Alat-alat praktikum yang kemarin Ibu minta bahan-bahannya udah ada semua ya? Deterjen bawa semua? Cuka? Soda kue? Oke, air ya. Termometer. Ingat ya. Ingat harus baca petunjuk dengan cermat. Oke. Sebelum kita mulai ini prakteknya, ya, Ibu ingatkan lagi penggunaan termometer seperti apa? Dipegang. Oke. Masih ingat ya, dipegang. Kenapa dipegang talinya? Iya benar. Suhu kita yang nanti diukur. Kita mau ngukur suhu
larutan, bukan suhu badan. Ya, jangan coba-coba nanti ada yang demam. Bu, saya mau ngukur suhu tubuh saya, enggak ya? Oke? Udah selesai dibaca petunjuknya? Oke, udah? Kelompok Dea udah dibaca petunjuknya, Nak? Dea udah dibaca? Oke, Put udah? Udah ya? Oke, sekarang kita mulai. Buka halaman selanjutnya di bagian stimulasi. Oke. Sekarang kalian lihat ada gambar apa tuh? Api unggun ya. Oke. Oke, kira-kira itu anaknya lagi aktivitas apa? Oke, kemudian di bagian bawah ada foto apa? Tangan memang batu. Oke, sekarang silakan baca dulu wacananya bersama teman sekelompoknya. Boleh dari LKBD, boleh lihat di depan. Jadi yang pertama, pernahkah kalian merasa sensasi hangat saat berada di dekat api unggun? Pernah? Oke, rata-rata semuanya pramuka ya? Oke, biasanya kalau pramuka tuh malam-malam kita ada api unggun. Yang awalnya tubuh kita merasa dingin, saat berada di dekat api unggun jadi hangat. Oke, selanjutnya merasa dingin saat memegang es batu. Oke, nggak usah kan es batunya ya. Kita kalau di gelas, kita kasih air es, kita pegang gelasnya terasa apa? Terasa dingin. Oke. Lanjut, hari ini kita akan mencari tahu jawabannya. Kenapa bisa hangatnya api unggun itu pindah ke tubuh kita? Kenapa dinginnya es batu itu bisa pindah ke tangan kita? Jadi hari ini akan kita bahas agar kita bisa menjawab pertanyaan mengapa hal itu bisa terjadi. Oke? Lanjut. Nah, sekarang Ibu ada sebuah video. Silakan kalian cermati ya videonya ya. Saat melaksanakan perkemahan, Rani dan Nina ditugaskan untuk menyalakan api unggun. Salah satu fungsi dari api unggun adalah untuk menghangatkan badan para peserta didik lainnya. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya pada saat proses pembakaran, kayu akan menghasilkan energi berupa kalor, di mana kalor inilah yang bisa menghangatkan tubuh. Energi terlibat di hampir semua reaksi kimia, baik energi yang diserap ataupun energi yang dilepaskan. Suasana malam hari yang dingin akan lebih hangat dengan adanya api unggun yang menyala. Hal tersebut menunjukkan panas dari api unggun akan berpindah menuju lingkungan sekitarnya, atau yang mudah disebut dengan kalor. Kalor merupakan salah satu bentuk energi. Ada yang di pertanyaan asesmen awal tentang kalor, kira-kira ada yang benar jawabannya? Semakin tinggi suhu, maka akan semakin tinggi pula kalor yang dimiliki benda tersebut. Oke. Ada yang mau memberikan tanggapan mengenai video? Jadi di video ini ngomongin apa? Ngomongin apa? Kalor, benar. Ngomongin kalor. Jadi kalor itu energi apa? Kalor itu energi apa? Panas, benar. Kalor itu adalah energi panas, ya. Jadi yang awalnya panas itu hanya bersumber dari si kayu bakar, kemudian karena suhunya tinggi dia pindah dari sistem ke lingkungan. Lingkungannya itu siapa? Kita. Ya, ingat penjelasan Ibu di pertemuan sebelumnya tentang sistem dan lingkungan. Sistem itu apa yang menjadi amatan kita. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Kita di dalam kelas ini, kita adalah sistem. Sedangkan ruangan dan halaman adalah lingkungan. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Sekarang silakan lanjut. Lihat ke LKPD-nya. Dan lanjutkan praktikumnya. Ya. Oke. Kalau ada yang tidak dipahami, ya. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanya, ya. Boleh ditanya, anak ya.
mili. Jadi untuk percobaan yang pertama kita melarutkan reaksi apa? Zat apa? Zat apa? Coba lihat di LKPD-nya. Untuk yang pertama air dan deterjen. Airnya sebanyak 200 mili. Oke. Silakan sharing atau hearing sama temannya. Gimana? Ukur dulu ya. Jadi pertama ukur dulu. Stopwatch-nya disiapkan, stopwatch-nya 2 menit ya. Stopwatch. Deterjennya nanti. Oke. Boleh lihat. Dibagi. Tugasnya dibagi ya. Ada yang catat hasil. Untuk mencatat hasil itu ada di bagian halaman belakang. Untuk hasil ada di halaman yang belakang. Oke, Arin, untuk hasilnya ini ya. Nanti suhu awal, zat yang direaksikan apa tuh yang pertama? Air dan oke, good. Selama 2 menit. Boleh ini, Sen. Nah, ini boleh dibagi tugas sama temennya. Jadi ada yang melakukan praktek ya, ada yang mengisi. Jangan lupa tadi ya problem statementnya. Ini lihat ini berapa derajat tuh? Mana bukan ini? Ini 29. 28 ini. 28. Silakan di catat nih di kolomnya. Percobaan 1 yang direaksikan zat apa? Air dan deterjen. Catat ya. Suhu awal. Ya, suhu awal. Catat, dibagi tugas. Tugasnya dibagi. Jadi ada yang praktek, ada yang ini. Doa boleh, doa. Doa boleh. Nah, doa boleh. Maksudnya doa. Ya, doa dicatat suhu awalnya berapa tadi? Belum ya? Oh, belum. Udah? Deterjennya boleh, semuanya boleh. Lihat itu. Itu. Coba lihat berapa tuh? 3. Mana? Enggak nyampe itu 30. 29. Kena badan kamu enggak kan? Enggak ada. Tuh 2 menit. Itu 29 lah itu. 29. Langsung aja. Ini juga diisi nih. Reaksi yang zat yang direaksikan apa tuh untuk percobaan 1? Berarti air dan deterjen. Oke, good. Air plus deterjen. Oke. Iya benar. Oh, itu 28 tuh. 28. Ya, benar. 28 benar. Suhu awalnya berarti 28. Selanjutnya dimasukkan, boleh dibaca prosedurnya. Oke. Ini secukupnya, Pak? Boleh semuanya boleh. Semuanya. Boleh semuanya. Diaduk dulu. Kira-kira udah larut nanti baru diukur. Sebenarnya mau yang teman satunya langsung praktek nggak apa-apa. Kalian kan 2 termometernya. Nggak apa-apa. Langsung aja masuk. Yang termometernya 2, boleh tuh. Dika boleh langsung lanjut tuh. Lanjut ke percobaan yang kedua. Boleh doa. Kalau mau. Iya boleh. Nah, mau langsung lanjut, kalian kan ada 2 termometernya. Happy boleh kalau mau lanjut yang ini. Pinjam aja stopwatch. 2 kan HP-nya? HP-nya 2 kan? Iya, masuk semua. Masuk semuanya. Suhu awalnya berarti tadi 27 boleh. Oke, good ya. Ibu ngapa ada bergerak? Gerak lah itu. Berarti suhunya mirip sama air tadi. Nanti tunggu dulu 2 menit kan disuruh.
Iya. Ingat, nggak apa-apa. Itu kan karena kalian kan dekat jendela. Jadi ada pengaruh kalor dari luar. Nah, mereka di tengah. Nggak apa-apa ya. Nggak sama tuh nggak apa-apa. Lihat. Oke, naik kan? Naik ya suhunya ya. Itu udah 31 tuh. Ya dulu 2 menit. Iya 2 menit. Iyalah. Udah berapa tuh? Nah itu udah 31 tuh. Udah 31. Gantian boleh. Kalau temennya pegel, pegang gantian. Ingat jangan menyentuh bagian gelas beker, jangan disentuh. Oke. Udah diukur ini? Berapa tadi suhunya? Oke, 29. Iya, perlahan aja tapi ya. Perlahan. Oke. Enggak apa-apa, kan tadi air. Kalau air nggak apa-apa langsung. Oke, sekarang silakan diukur selama 2 menit. Boleh? Ini kelompok alkohirin boleh langsung diukur. Awas jangan kena tangan ya. Jangan kena tangan selama 2 menit. Kalau pegal boleh gantian. Oke. Mbak lihat, naik nggak suhunya? Naik ya? Oke, naik ya. Naik suhunya? Oke. Oke, suhunya nah. Tak berapa tuh udah 30 itu tuh. Nggak apa-apa Put, itu nggak usah diaduk, nggak apa-apa. Di ini aja. Nah. Wah, gaya. Oke, silakan boleh diukur. Naik, Muna? Nggak apa-apa, maksudnya ngukurnya 2 menit. Ukur yuk, Pit. Ulangi lah, Apa? Ya. Berapa? 29. Itu suhu awal. Enggak, kalian angkat makanya dia turun. Kalau mau ngelihatnya itu nggak usah diangkat, jadi nah, naik kan dia kan? Tuh 31 tuh. Ya, buat 31 suhu akhirnya 31. Oke, 32. Suhu airnya 31. Yang tadi ini udah diukur. Oke, silakan diukur. Suhu cukainya dulu ya. Selama 2 menit, habis itu baru masukkan baking soda. Oke, kalau pegel boleh gantian. Ya. Oke, turun ya. Turun ya itu ya. Suhu awalnya berapa tadi Cuka? Oke, 29. Itu udah 28 tuh. Turun 1. Tapi belum 2 menit kan? Berarti masih ada kemungkinan turun lagi dia. Masih ada kemungkinan turun lagi. Oke, butuh tisu untuk bersihin. Oke, bentar ya. Kelompok yang termometernya dibilas dulu termometernya, kemudian baru dilap pakai tisu. Udah naik atau turun suhunya? Naik. Oke. Oke. Oh, boleh. Udah, berarti kalian udah. Ini udah belum suhu air? Oke. Coba. Tisu. Ambil Hennes. Tisu buat lap itu. Nggak apa-apa, nggak usah diaduk. Langsung aja. Nggak apa-apa, nggak usah diaduk. Nah, langsung aja. Mudah nggak, nanti digoyangin dulu. Nah, tuh.
Semuanya. Semuanya. Nah, digoyang aja. Nah, oke tuh. Hati-hati ya. Nanti tumpah loh. Ya benar. Cuka. Hitung dulu suhu awal cukanya. Reaksi pada percobaan pertama naik atau turun? Naik. Oke, naik ya. Kalian termometernya 2? Ini asal. Wow, turunnya 27. 27 turun. Oke, kan tadi baru mulai kan, makanya baru turun 1 derajat. Oke, kalau kelompok yang udah selesai melakukan percobaan, silakan lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah, ya. Nanti pada akhir diskusi, Ibu minta kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kalian boleh menyajikan hasil diskusinya dalam bentuk peta konsep, boleh, ya. Atau kalau seandainya ada yang, Ibu kami mau demo ulang, ya, demonstrasi ulang di depan menjelaskan hasil praktikumnya, juga boleh. Atau ada yang mau bikin peta konsep, Ibu kami mau bikin peta konsep pakai kanvas, ya boleh juga. Pokoknya dikembalikan kepada kalian. Pengennya dipresentasikan dalam bentuk apa, ya. Kalau yang bikin peta konsep pakai Canva nanti hasilnya bisa dikirim ke Bluetooth Ibu, nanti kita tayangkan di proyektor ya. Oke. Untuk menjawab ya. Oke. Kelompok Raka udah? Oh, belum ya. Oke. Untuk menjawab pertanyaannya boleh ya? Boleh berdasarkan percobaan. Boleh juga kalian searching, kalian cari di internet, boleh dalam bentuk teks, boleh juga dalam bentuk video. Kalau yang lebih suka, kenapa? Itu karena ini belum waktunya, kan ini baru bentar, ya. Tadi suhu awalnya berapa tuh? 28. Itu turun tuh. Iya, itu 27. 27. Iya ini 27 nih. Turun 1 ya berarti ya. Ya, ukur dulu suhu Ini. Oh yang ini. Ini indikator kalornya. Iya. Makanya kalau sana kalian sentuh ini bisa ngukur. Oke, udah ya. Oke, silakan didiskusikan, jawab soal-soalnya. Nanti di belakang itu iya, naik. Gak usah, di ini aja. Udah, yuk fokus. Silakan yang mau cari referensi lewat buku, boleh juga ya. Di buku ada tuh halaman berapa di buku? Halaman 103. Kalau ada yang mau cari via internet juga boleh. Ada yang nggak paham boleh tanya Ibu. Nanti ini dulu. Ya, Dok. Problem statement. Oke, benar ya. Jangan lupa problem statementnya. Tadi kan udah dikasih video sama wacana. Diisi problem statementnya. Ya, problem statement itu artinya permasalahan apa sih yang muncul, pertanyaan apa sih yang muncul di pikiran kalian saat melihat wacana dan video tadi. Oke, silakan diukur. Ingat jangan pegang bagian termometernya ya, pegang tali. Pegang tali. Mana? Mana? 30. Tunggu, kan itu belum selesai kan? Itu tuh mulai turun tuh. Mulai turun. Coba Raka, benar nggak itu 29 Ibu? Kurang kelihatan.
Perubahan suhu tuh oke. Perubahan suhu ya, di bagian hasil pengamatan ada perubahan suhu. Perubahan suhu itu adalah suhu akhir dikurang suhu awal ya, suhu akhir dikurang suhu awal. Berarti yang kelompok D ya, berarti ini selisihnya berapa nih? 32 dikurang 29. 3. Berarti perubahan suhunya oke, good. 3 derajat Celcius. Dibagi tugas ya, ada temannya yang nanti mengerjakan hasil diskusi untuk dipresentasikan. Ada yang fokus jawab soal. Berarti turun 1 minus 1 derajat. Minus 29 kurang 30 minus 1. Nah, jangan lupa dibuat derajat Celciusnya, derajat Celcius. Udah selesai ya kelompok raka ya? Oke, sekarang di bagian ujung ada jenis reaksi. Itu juga diisi ya. Tetap. Belum lama diaduk mungkin. Oke, coba Ibu lihat. Yang suhu awalnya ya kan 28, dan yang suhu akhirnya 28 gitu. Kenapa? Ya, turun. Apa? Turun tadi itu. Mana? Coba Ibu lihat. Coba Ibu lihat. Ibu lihat dulu. Coba. Tadi suhu awalnya berapa? Suhu awalnya berapa tadi? 28. Sekarang? Ada 7. Mana 27? Oh iya. Oke. Mungkin tadi belum ini kali kalian. Makanya kalau yang bagian cuka sama soda kue itu silakan diaduk sampai rata dulu. Jadi jangan kayak tadi itu sodanya masih di atas, kalian udah ukur. Jadi kurang valid nanti. Oke. Boleh cari jawabannya di buku, boleh ya. Oke, silakan fokus. Yuk dijawab soalnya. Silakan didiskusikan bersama teman kelompok. Yang percobaan 1 jenis reaksi, kan kita ada 2 reaksi, itu ada reaksi eksotem dan reaksi endotem. Cari dulu ciri-cirinya di buku atau di internet. Kalau reaksi eksotem tuh ciri-cirinya apa? Jadi kalian bisa jawab tuh. Bisa jawab jenis reaksi ya. Jadi selain mengukur suhu tadi di ujung ada pertanyaan, ini jenis reaksinya apa tuh percobaan 1 dan percobaan 2. Untuk menjawab itu makanya tadi Ibu bilang silakan cari di internet tentang reaksi eksotem itu yang seperti apa, endotem itu yang seperti apa. Itu ya. Oke, boleh. Eksotem. Oke. Contoh. Udah sampai mana, Mona?
jawabnya? Silahkan didiskusikan ya sama temannya. Jangan satu orang yang jawab. Ya. Yang lainnya boleh dibagi. Seandainya yang ini jawab soal nomor berapa. Seandainya kalian nggak paham kalau lihat teks, berarti boleh cari pakai video. Boleh cari di YouTube. Nggak apa-apa. Ya. Boleh. Kalau kenaikan suhu Kalau yang naik suhu apa? eksoter. Oke, good. Yang naik suhu benar? Benar. Oke. Kalau yang turun? Berarti reaksi satu itu? Benar, eksotem. Nah, nanti dilanjutkan tuh pertanyaan-pertanyaan yang di bawahnya dijawab. Oke. Eksoter. Papok yung lihat. Iya, coba ini nanti jangan dijambungkan dulu nanti. Kali aja kalian mau presentasinya mau bawa alat boleh. Ya, jadi nanti pas presentasinya itu ibu kembalikan kepada kalian. Ibu nggak kasih ketentuan harus pakai ini, pakai itu, terserah. Seandainya yang suka gambar, kayak Happy, seandainya mau nanti bikin presentasinya dalam bentuk gambar boleh. Atau yang senang pakai Canva, boleh nanti presentasinya pakai Canva. Kalau seandainya ibu aku mau presentasinya pakai alat dibawa ke depan, saya mau jelaskan, boleh juga ya. Oke. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Kenapa kelompok putri mau pakai Canva? Oke. Bisa sinyalnya buka Canva? Bisa ya? Oke, bisa. Boleh. Diedit dulu. Buat dulu peta konsepnya itu. Mau bikin peta konsep ya? Iya. Buat dulu di kertas. Dulu bentar. Ini coret-coret aja dulu baru. Nanti biar pas ngetik di Canva-nya lebih mudah kalau udah tersusun. Ingat ya yang namanya peta konsep itu intinya saja. Ya, intinya saja. Oh, kelompok Happy? Boleh, boleh. Mau bikin peta konsep pakai Canva boleh. Kamu bikin apa? Poster. Oke. Happy. Apa nih Happy? Oh, jelasin step-stepnya ya. Oke, ini apa nih? Cuka. Dituangkan dalam gelas beker. Oke. Oh, berarti ini. Oh ya, ini ya, yang endoterm ya. Oh ya, dibagi aja. Oke ya. Kan ini kita ada 2 materi ya. Boleh sambil isi lembar KPD-nya. Kita kan ada 2 materi tuh. Ya, nanti silakan, oke? Nanti silakan kalian bagi materinya, Mas Ibu. Oke? Untuk kelompok Happy nanti silakan maju reaksi endoterm. Ya, reaksi endoterm. Kemudian untuk kelompok udah dibuat ya kanvanya ya. Untuk kelompok Nisa, Ibu minta nanti reaksi eksoterm ya. Kemudian untuk kelompok Raka, kalian jelaskan percobaan yang 1 dan kaitkan nanti percobaan 1 tadi materi apa? Masuknya reaksi apa? Reaksi Eksoterm. Oke, berarti nanti jelaskan percobaan 1 tentang apa? Kemudian dikaitkan sama reaksi eksoterm. Paham? Paham ya? Oke. Kelompok kalian mau presentasi pakai apa? Itu nak presentasi Pakai Canva. Berarti bikin peta konsep. Oke, boleh. Oke, berarti nanti kan mereka percobaan 1 tuh. Kalian percobaan 2 aja nanti maju ya. Tapi seluruh jawaban yang di lembar LKPD harus tetap dijawab. Ya, pas presentasinya aja. Mau pakai Canva? Udah tadi udah dibuka Canva? Udah. Oke, good.
Ya. Nanti kena tangan gatal nanti. Aku udah coba. Iya, udah taruh lah. Bantu temannya. Bantu temannya isi. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok happy? Bantu temannya cari jawaban ya. Oke, bantu temannya cari jawaban. Ya. Gimana, Nes? Bisa, Nes? Bisa, insya Allah. Lagi pilih-pilih. Oke. Good. Nanti kalau yang udah selesai edit kanvanya, boleh kirim ya ke ini, ke Bluetooth Ibu, boleh. Apa? Mau tanya apa? Ini suhu awal dikurang suhu akhir. Iya, jadi suhu awalnya berapa nih? 28 kan? 28. Suhu akhir, salah. Bukan suhu awal dikurang suhu akhir, tapi suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhirnya berapa nih? 31 dikurang 28 berarti berapa? 3. Berarti jawabannya ada 3 derajat Celcius. Oke. Bu, ini Beda. mana, Bu? Nggak ngerti. Yang mana? Yang nomor 1. Yang bagian generate. Ini maksudnya kalian disuruh menyimpulkan ya. Jadi pas bagian yang ke-6 ya. Coba perhatikan kelompok lain. Bagian generalization itu kalian disuruh menyimpulkan. Yang menyimpulkan apa yang dimaksud dengan reaksi eksotom berdasarkan percobaan dan berdasarkan hasil yang kalian cari di buku dan internet. Kemudian selain disuruh menyimpulkan apa reaksi eksotom dan endotom, maka kalian juga harus menyebutkan contohnya. Gitu, ya. Udah? Yang udah ini? Yang udah Canva? Boleh? Boleh dikirim ke Bluetooth? Boleh kirim Bluetooth? Gini. Nah. Top. Yang kelompok putri yang pakai Canva udah? Boleh dikirim ke Ibu. Kita akan lanjut presentasi. Masih ada yang belum selesai diskusi? Masih ada yang belum selesai? Sedikit lagi ya? Nomor Raka ya? Sedikit lagi, oke. Kalau mau Raka, presentasinya mau pakai apa? Kami itu demonstrasi gitu. Oke, bahas percobaan 1 ya. Tapi dikaitkan ya sama teorinya ya. Nama belum, bentar. Ini dulu. Tuh, yuk, silakan dikirim. Nah ini, dah. Oke, udah selesai semuanya. Udah ya, tinggal kelompok Raka. Sedikit lagi ya, Raka ya. Ya. Ibu tanya ada yang mau bersedia maju duluan? Ada yang mau bersedia maju duluan kelompoknya?
Kelompok kami, Bu. Oke, silakan. Kelompok Putri maju dong, maju ke depan. Maju ke depan. Sudah dikirim tadi. Udah, ntar ibu buka dulu ya. Ibu buka dulu. Kalian tuh yang mana ya? Yang eksotem. Yang eksotem. Ibu buka dulu ya, yang mana ya? Nah, Ini kan? Oke, good. Ini editnya di? Oke. Siapa yang edit? Muna. Oke, Muna. Oke, silakan ya, boleh. Boleh di bagian sana, boleh. Boleh di sana, boleh. Menghadap ke temannya ya. Oke, ada yang boleh, ada yang sebelah sana, ada yang sebelah sini, boleh. Ya. Teman-temannya yang lain dilarang berbicara ya. Kita perhatikan temannya. Yang belum selesai kelompok Raka, boleh dilanjutkan ya. Selesai, udah selesai. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan Happy nanti ini difotokan ya. Kirim ke Bluetooth ibu juga biar bisa ditampilkan ke depan. Di foto. Halo semuanya, selamat pagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi eksoterm yang didiskusikan oleh kelompok kami. Jadi, reaksi eksoterm adalah reaksi kimia yang melepaskan kalor ke lingkungan sekitarnya. Bayangkan kamu membakar kayu bakar. Di saat dihasilkan api, api itu akan menghasilkan hangatnya lingkungan sekitar. Apa yang dihasilkan api akan menghangatkan lingkungan sekitar. Nah, itulah contoh dari reaksi eksoterm. Ciri khasnya yaitu suhu lingkungan akan meningkat dan kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Pada reaksi eksoterm, entalpi produk lebih rendah dari reaktan, sehingga terjadinya pelepasan energi, maka delta H bermuatan negatif. Ya. Pada percobaan kita lakukan tadi, reaksi eksoterm terjadi pada percobaan 1, yaitu larutan air dan larutan deterjen. Contoh lain dari reaksi eksoterm adalah asam basa dari pembakaran, reaksi netralisasi asam basa dan pembakaran bahan bakar. Oke, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada ingin yang bertanya, ajukan tangan, sebut nama dan dari kelompok mana. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan dia. Siap saya. Baik, kepada dia kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Diah Marenta Putri dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, kenapa delta H pada reaksi eksoterm Boleh bernilai negatif? dicari dulu, boleh. Atau kalau udah tahu, boleh langsung dijawab. Sekian, terima kasih. Ada yang bisa langsung jawab? Ada siapa? Henes. Oke, boleh Henas. Izinkan saya menjawab. Karena pada reaksi eksoterm, Eksoterm. energi melepaskan kalor ke lingkungan, jadi energi total sistemnya berkurang. Oke. Apakah Apakah sudah jelas? sudah? Oke, good. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak. Oke, silakan ditutup ya kalau nggak ada. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, good ya. Selanjutnya, ya, yang kelompok ini boleh dipoto nanti kirim ke ibu. Selanjutnya, siapa yang mau maju? Arin pakai ini juga ya? Pakai Canva juga tadi ya? Oke. Oke, silakan ya. Arin tuh yang ini ya. Arin tuh yang mana? Ini ya? Bener nggak? Oke. Endotem ya? Oke, good. Silakan. Suaranya ya, silakan dihargai temannya yang sedang presentasi.
Ya, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami yang bertemakan reaksi endoterm. Oke. Saya di sini sebagai moderator pembuka. Saya di sini sebagai moderator penutup. Saya sebagai penulen. Saya Arinda juga sebagai penjelas. Saya Rudi sebagai praktikum. Ya, Sulaiman sebagai praktikum. Oke, yang melakukan praktikum ya tadi ya. Oke, good. Berarti semuanya udah bagi tuh tugas. Ini contoh yang baik ya. Jadi nggak ada yang nganggur di kelompoknya. Oke, yuk lanjut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi endoterm. Pengertian dari reaksi endoterm adalah reaksi kimia. Kelihatan nggak? Kalian ketutupan Arin. Nah, boleh digeser. Pengertian dari reaksi endoterm Oke. adalah reaksi kimia yang menyerap kalor dari lingkungan. Contohnya adalah pada percobaan 2 yang kita lakukan tadi. Pada saat kita mencampurkan kedua senyawa tersebut, suhu akan menjadi turun. Contoh lainnya yaitu fotosintesis dan pelarutan amonium nitrat dalam air. Ciri-ciri dari reaksi entalpi bernilai positif. Ciri-ciri reaksi endoterm diantaranya perubahan entalpi bernilai positif karena entalpi produknya lebih besar dibandingkan entalpi reaktan. Contoh selanjutnya terjadi perubahan suhu dan arah aliran kalor yaitu dari lingkungan ke sistem. Apa jelas? Jelas. Oke, selanjutnya kita ajukan untuk satu sisi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya kepada kelompok Altohirin? Ada yang ingin bertanya? Oke. Oke. Silakan sebutkan nama. Saya Raka dari kelompok 4. Oke. Bertanya. Bisakah kalian menyebutkan contoh dari reaksi endoterm selain yang kalian sebutkan tadi? Oke, contoh lain ya. Selain. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok AK. Contoh lain dari reaksi endoterm ialah saat kita keluar rumah dan cuaca lagi dingin, bagian tubuh kita akan terasa dingin karena adanya perpindahan energi dari lingkungan yang dingin ke tubuh kita. Apakah sudah jelas? Bener ya. Jadi contoh lainnya kata mereka, jadi pas sananya posisi subuh deh, pas kita subuh-subuh kan, subuh, kalau kita dalam rumah mungkin nggak terlalu dingin, pas kita keluar pegang deh badan kita pasti nanti jadi dingin. Oke, good. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke. Selanjutnya sebelum kita mulai ya presentasi dari kelompok selanjutnya, kita ice breaking sebentar. Siap? Oke, ya. Kita ice breaking sebentar. Kelompok happy kalau udah nanti difoto ya. Oke, siap. Ibu kasih tahu dulu peraturannya. Jadi nanti kalian lihat gerakan tangan ibu ya. Kalau tangan ibu di bawah, berarti tangan kalian juga di bawah. Ini. Kalau spidolnya ke sini, berarti tangannya juga ke sini, ya. Sedangkan kalau spidolnya ibu angkat ke atas, berarti tangan juga ke atas. Bisa dipahami? Nah, kalau seandainya spidol ibu arahnya ke depan, maka kalian kayak gini. Oke? Kalau spidolnya ke belakang, berarti bisa dipahami? Bisa dimulai? Oke, siap. Silakan berdiri. Berdiri ya. Ready? Oke. Perhatikan spidol ibu. Perhatikan spidol ya. Liga
Oke, good. Arin, happy udah. Oke, silakan difoto nanti kirim ya. Selanjutnya, kelompok Raka udah ready, udah siap. Oke, lanjut. Bawa ya. Bawa aja nggak apa-apa, bawa gelasnya, boleh bawa termometer juga boleh. Udah, dia udah difoto dia. Boleh. Ini. Airnya tuh. Airnya mana kelompok yang ada air tadi? Oke, boleh. Boleh. Meja dari apa? Mau meja satu. Mau meja satu. Pakai. Mau meja nasi aja. Boleh. Tapi jadi sini. Bluetoothnya. Nih ya. Gimana tuh? Pas kita tadi. Nah, bener nggak? Iya, bener. Oh, jadi mau dijelaskan sambil demo ulang ya? Oke, boleh. Hati-hati, Nazir. Selalu bersemangat. Tolong nak, dibenarkan. Oke. Boleh dibawa ke atas sih biar temannya nggak kelihatan. Karena kan nggak pakai proyektor juga kan? Oke, good. Ada kerja. Badan lu di. Ukurannya. Oke. Yang mana? Oh, exotum ya? Oke. Boleh. Jatuh. Silakan dibuka. Gitu, bukan Nazir. Iya, kalau betul. Ini buku ini. Siapa buku? Ada lagi. Ini payah. Ini hasilnya. Oke, silakan. Dari kelompok berapa? 4. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Akhirnya boleh diperhatikan dulu ya namanya ya. Hasil Tolong diskusi ya. kami yang akan dijelaskan oleh M. Raka Adinata. Raka ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini aja kan udah digambar. Kami akan melakukan presentasi hasil diskusi kami yaitu tentang percobaan 1. Oke. Percobaan yang zat yang direaksikan adalah air dan deterjen. Pertama-tama air percobaan 1, isi gelas beker pertama dengan 200 ml air. Dan ukur suhu awal air. Suhu awal ya. Diukur selama berapa? 2 menit. Oke. Kan tadi kan udah dipraktekkan ya. Ya, Jadi Bu. nggak apa-apa, nggak usah sampai 2 menit, nggak apa-apa. Udah ada kan hasilnya? Ya. Oke. Ini hanya simulasi. Ini hanya simulasi yang Simulasi. awal kami untuk tadi. menjelaskan. Oke, good. Ukur selama 2 menit dan hasil awal kami tadi memperoleh suhu awal yaitu 29 derajat Celcius. Kemudian tambahkan deterjen ke dalam air sambil diaduk perlahan. Campurkan air dan deterjen dengan cara diaduk agar merata.
Nanti kelompok happy yang presentasi siapa? Kemudian ukur suhu Udah siap? air setelah dicampurkan deterjen selama 2 menit. Dan hasil yang kami peroleh tadi yaitu 32 derajat Celcius. Berarti meningkat Maka ya suhunya ya. perubahan suhu yang dialami adalah 3 derajat Celcius. Dari percobaan ini, kita ketahui bahwa jenis reaksinya adalah reaksi exotherm. Pada percobaan 1, kita tadi mereaksikan air dengan deterjen, di mana pertama-tama kita ukur dulu suhu air sebelum deterjen dimasukkan. Dari hasil pengamatan kami, suhu awal yaitu sebesar 29 derajat Celcius dan suhu akhir yaitu 32 derajat Celcius. Sehingga bisa dilihat adanya peningkatan suhu. Pada saat dipegang, gelas terasa lebih hangat dari sebelumnya, sehingga kami menyimpulkan bahwa jenis reaksi pada percobaan pertama yaitu reaksi exotherm. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Sebelum kami akhiri, kami akan membuka sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Ya, kepada Muna kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Zidatul Naimah, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, kenapa gelas pada percobaan 1 terasa hangat? Sekian, terima kasih. Baiklah, jawaban akan dijawab oleh Nazir. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Zaidatul Muna. Karena terjadinya peningkatan suhu pada sistem sehingga terjadinya perpindahan kalor dari air ke deterjen ke gelas beker. Beker. Oke, itulah jawaban dari saya. Benar ya? Jadi Apakah sudah jelas? Kenapa dipegang terasa hangat? Karena adanya perpindahan kalor dari sistem ke lingkungannya. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Hati-hati Nazir ya, bawanya hati-hati. Selanjutnya kelompok happy ya. Ya, Ibu. Kelompok happy pakai ilustrasi gambar. Ini siapa nih yang gambar? Happy, Bu. Iya. Boleh Dika geser sedikit nak biar kelihatan. Nah, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu reaksi exotherm dan endotherm yang akan dijelaskan oleh Dia Marita Putri. Endotherm kalian tuh. Endotherm ya? Iya, endotherm. Endotherm apa exotherm yang dijelaskan? Endotherm. Oh, kayak endotherm ya. Tadi yang Raka exotherm. Endotherm. Percobaan 2 ini ya. Oke, saya Diah Mareta Putri akan mempresentasikan percobaan 2, yaitu reaksi endotherm. Percobaan 2 dilakukan dengan mereaksikan cuka dan soda kue. Reaksi tersebut, gambar cukanya mana? Yang cukanya yang ini. Oke, boleh ditunjukkan ya. Di Ya. gambarnya boleh. Reaksi tersebut menyebabkan gelas beker terasa lebih dingin. Sebelum memasukkan soda ke dalam cuka, kami ukur dulu suhunya. Dan setelah soda dimasukkan, ternyata suhu mengalami penurunan dari 28 derajat Celcius ke 27 derajat Celcius. Nah, ini
Step kedua, ukur suhu awal. Lalu ke step ketiga, soda kue dimasukkan. Lanjut, step keempat, ukur selama 2 menit suhunya. Terus, Kelihatan yang di belakang? ternyata suhunya turun menjadi 27 derajat Celcius. Oke. Itu gambar apa tuh? Ini gambar tangan yang memegangnya, dan ternyata di saat memegangnya dingin saat dipegang. Maka menurut kelompok kami reaksinya adalah reaksi endoterm. Sekian, terima kasih. Kepada teman-teman, sebelum kami akhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan ya. Oke, Ibu tertarik ya sama ini. Jadi ini digambar sama Happy. Ini cukanya ya Happy ya. Ini cuka, kemudian cukanya dimasukkan ke dalam gelas apa? Gelas beker. Ini apa nih? Oh, ini termometer. Oke. Akan lebih bagus lagi kalau seandainya ini kalian kasih keterangan seandainya ini termometer. Ya, good. Ini ternyata sudah. Oke. Ya. Semuanya udah selesai? Udah ya, udah semuanya udah selesai presentasi. Sekarang marilah kita sama-sama simpulkan ya pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang 2 reaksi penting yang ada di kehidupan sehari-hari kita. 2 reaksi ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Bahkan setiap hari kita itu ketemu 2 reaksi ini. Ya, yang pertama ada reaksi eksoterm. Oke, yang kedua ada reaksi endoterm. Ada yang mau memberi kesimpulan untuk reaksi eksoterm? Oke, boleh Putri Julia, silakan. Reaksi eksoterm kesimpulannya. Oke, reaksi terima kasih eksoterm. Mbak Julia dari kelompok 3. Saya akan beri kesimpulan dari reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi kimia yang melepaskan kalor ke lingkungan sekitar. Itu saja, Bu. Oke, jadi menurut Putri Julia, reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor ke lingkungan. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Reaksi eksoterm itu apa? Oke, selanjutnya ada reaksi endoterm. Ada yang mau memberi kesimpulan untuk reaksi endoterm? Oke, boleh Arin. Arinda boleh. Perkenalkan, nama saya Arinda Julia dari kelompok 2. Saya akan menyimpulkan tentang reaksi endoterm. Pengertian dari reaksi endoterm adalah reaksi kimia yang menyerap kalor dari lingkungan. Sekian, terima kasih. Oke, berarti kira-kira apa beda eksoterm sama endoterm? Ada yang bisa memberi perbedaan? Selain Putri dan Arin ya, yang lain. Bedanya apa? Boleh, Hamidah. Boleh. Kalau reaksi eksoterm? Kalau reaksi eksoterm itu suhu naik, kalau endoterm itu suhu turun. Turun. Oke, bisa ya. Dia naik karena melepaskan kalor. Dia turun karena dia menyerap kalor. Ya. Oke. Itu kesimpulan untuk reaksi eksoterm dan endoterm. Ibu berterima kasih karena hari ini presentasinya menurut Ibu berjalan dengan lancar. Ya. Oke, ada yang kreatif pengen presentasi pakai Canva Good, ya. Manfaatkan gadget kalian, manfaatkan Android kalian untuk hal-hal yang bermanfaat. Canva itu udah tahu ya, berarti udah login pakai ini ya? Ya, Bu. Oke, dulu belajar sama? Oke, good. Kemarin belajar sama Bu Mary tentang Canva. Jadi kalau lagi presentasi, boleh tuh pakai Canva. Dibuat di Canva itu kan ada banyak ya, ada banyak template. Kalau seandainya yang pinter editing boleh tuh, kalau yang pinter editing boleh kalian bikin template sendiri ya. Oke, selanjutnya Ibu juga tertarik sama presentasi kelompok Happy pakai gambar. Jadi kalau sesuai dengan minat kalian, kalau seandainya kalian sukanya gambar boleh ya. Kemudian kelompok Raka
mereka memilih untuk praktek langsung. Ya, nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Jadi kalian boleh presentasi dalam bentuk apapun. Yang penting yang disampaikan harus bisa tersampaikan dengan baik. Menurut Ibu, presentasi kalian hari ini sudah baik. Semoga nanti di kemudian hari, di pertemuan-pertemuan selanjutnya, presentasinya bisa lebih baik lah. Yang tadi mungkin ya presentasinya masih sambil nunduk-nunduk. Ya, boleh nanti ingat presentasi itu apa kata Ibu harus ke depan harus dilihat audiensnya. Ya, harus dilihat audiensnya. Kemudian selain itu, Ibu nggak memaksakan untuk dihafal presentasinya ya. Tapi jika kalian bisa presentasi tanpa melihat buku, itu poinnya bisa lebih baik. Ya, oke. Sampai di sini paham mengenai reaksi eksoterm dan endoterm? Oke. Yang tadi moodnya kurang baik, gimana? Jadi baik. Alhamdulillah ya. Apalagi udah tadi ice breaking ya. Pakai lagu yang lagi tren gitu. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang LKPD-nya boleh dikumpul dulu dan ini silakan disingkirkan dulu. Boleh LKPD-nya dikumpulkan dulu nanti Ibu periksa ya. LKPD. Nah, kita akan mengadakan asesmen akhir. Ibu mau lihat sejauh mana materi ini sampai ke kalian. Ya. Sampai ke kalian. Silakan dijawab sendiri-sendiri. Jangan nyontek ya. Jangan lupa ditulis nama dan kelas. Berapa orang? 6 ya? 1, 2, 3. Mana 5? 6. Pas nggak? Nah ya. Apa kurang tuh? 1, 2. Jawabnya nggak boleh lihat buku ya. Jawabnya. Jawab saja bisa kalian, nggak usah nyontek sama temannya. Udah 6 ya. Kanva. Itu 2. Berapa orang? 5 ya? 5. Lagi. Silakan dijawab. Itu 2. Udah. Oh, Henes belum. Maaf, Henes. Oh, lebih. Oke, silakan dijawab ya. Silakan dijawab. Kurang apa? Kurang 1. Siapa belum? Oh, Ridwan. Maaf ya, Ridwan ya. Oke, silakan dijawab. Tidak boleh buka buku. Catatannya ditutup dulu. Raka. Nah, kita mau lihat nih. Udah sejauh mana materi reaksi endoterm dan reaksi eksoterm masuk dan dipahami oleh kalian. Jangan lupa ditulis nama ya. Henas sudah nggak tulis nama Henas? Langsung dilingkarkan ya. Kalau yang pilihan ganda langsung dilingkar boleh, disilang boleh di bagian soal. Itu yang pertanyaan terakhir, ada yang esai. Mana Dimas, bisa dah? Bisa. Sulaiman udah ditulis nama belum, Nak? Udah. Kerjakan sendiri ya. Itu.
Aan, namanya belum ditulis, nanti lupa. Tulis dulu namanya. Bisa, Dika? Bisa. Nggak boleh, apa kata ibu? Nggak boleh. Kerjakan sendiri-sendiri. Walaupun nilainya kecil, kalau seandainya dikerjakan sendiri, itu akan lebih baik dibanding kalian nilai besar tapi nyontek sama teman-temannya. Suhu sama volume itu beda. Beda. Kalau suhu itu satuan, itu kalau suhu itu untuk panas. Kalau volume jumlah air. Kerjakan sendiri ya. Enes udah? Hampir. Oke, boleh. Esai udah? Oke. Yang udah boleh ya? Boleh kumpul, kalau yang belum nggak apa-apa, masih ada waktu. Masih ada waktunya. Yang udah boleh? Kumpul Nisa udah? Oke. Oke. Bener nih. Fitri, Nisa. Hamidah, belum ya? Nggak apa-apa. Lanjut. Udah kumpul ya. Hati-hati. Yuk. Mulai dikumpul. Apa Arin udah ya? Oke. Makasih ya. Dia udah kelompoknya? Nggak apa-apa, masih ada waktu. 3. Udah. Namanya? Ada yang belum? Kelompok Arin ya? Hinca udah? Udah dikumpul? Sulaiman udah? Terima kasih ya. Otohirin kayaknya mau bener 100 deh. Oke, terima kasih sudah menjawab asesmen akhir. Nanti akan Ibu lihat. Ibu lihat gimana, apakah hasilnya udah bagus atau perlu ada remedial ya. Selanjutnya Ibu minta perwakilan dari kalian untuk menjawab pertanyaan refleksi, untuk melakukan refleksi. Untuk yang pertama, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Ada yang mau memberikan refleksinya? Ada yang mau memberikan refleksi? Apa hari ini belajar tentang apa? Boleh. Sule, boleh?
itu exotherm dan endotherm. Oke, jadi hari ini Sulaiman belajar tentang reaksi eksotherm dan endotherm. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Hari ini apa yang kalian pelajari? Ada yang mau menambahkan? Reaksi eksotherm dan endotherm? Oke, kata Henas. Saya belajar cara menggunakan termometer. Ada lagi? Cara mengukur suhu. Boleh. Oke, ada lagi? Dah, cukup ya. Kemudian, apa saja yang belum didapatkan jawabannya selama pembelajaran berlangsung? Kalau memang sudah terjawab semua, maka jawab saja. Tidak ada, sudah terjawab semua. Hah? Gimana? Ada jawab. Berarti soal-soal di LKPD sudah terjawab dengan baik. Oke, good ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Oke, apakah kamu menyukai model pembelajaran hari ini? Oke. Arin, kenapa suka sama pelajaran hari ini? Oke. Oke, jadi lebih seru ya. Jadi karena praktek langsung jadi lebih tahu. Oh iya, termometer nih seperti ini. Suhu naik. Kalau selama ini kan kita ngelihat suhu naik. Hanya bisa membayangkan, kalau ini ngelihat langsung. Oke, ada yang mau menambahkan kenapa suka pembelajaran hari ini? Karena suka praktek, Ibu. Ya, sama ya, berarti karena praktek. Karena kita dibebaskan untuk memilih model belajarnya. Kayak tadi kan ada pakai kanvas, Oke. praktek langsung. Oke. Ya, kata Putri dia suka pelajaran hari ini karena kalian dibebaskan untuk membuat presentasi dalam bentuk apapun, ya. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Hari ini kalian semua sudah bekerja dengan baik, sudah bekerja sama dengan Ibu dengan sangat baik, melakukan praktikum sesuai dengan prosedur, tidak ada kesalahan ya hari ini ya. Oke, berarti tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, Ibu harap semoga pembelajaran hari ini bisa melekat, bisa bermakna, dan bisa menjadi pengalaman yang menarik untuk kalian semua. Oke, selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi apa? Ada yang tahu? Materi apa pertemuan selanjutnya? Belum tahu? Oke, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang persamaan termokimia. Termometer. Nggak apa-apa ya? Termokimia, karena di bab ini kita udah masuk bab termokimia. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang persamaan termokimia. Bagaimana cara menuliskan reaksi endotherm dan exotherm dalam bentuk persamaan termokimia. Nanti di rumah silakan seperti biasa dibaca-baca dulu. Ya, di bukunya halaman berapa? Nah, ada di halaman 105. Ya, jadi nanti silakan di rumah dibaca. Jadi saat nanti pertemuan selanjutnya ada pretest lagi kayak tadi, nilainya bisa baik. Oke. Itu saja untuk hari ini. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Oke, Ibu harap kedepannya tetap seperti ini, tetap semangat dalam belajar. Oke, tidak hanya dengan Ibu, tapi dengan semua guru. Baiklah, jika ada kurang-kurang, ya, atau Ibu tadi negur mungkin kurang enak di hati, Ibu minta maaf ya. Oke, kepada Allah Ibu mohon ampun. Sebelum menutupi pembelajaran hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah dan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tadi pesan Ibu ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar persamaan termokimia.
dunia. Maka di rumah harus dipelajari. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang saya hormati di sini pengajar praktik saya Pak Dodi Purwansa SPD, dan yang saya hormati juga guru supervisi Bu Tiara Oktaviranti ya. Jadi pada kegiatan hari ini kemarin kan kita sudah melaksanakan yang namanya observasi dan praobservasi bocah ya. Jadi dalam rangkaian supervisi observasi ini, ketiga tahapan ini harus kita laksanakan gitu, baik di peranya maupun observasinya, dan yang terakhir yang akan kita laksanakan sekarang adalah pasca observasi, dengan tujuan nanti bocah dapat ibaratnya itu menemukan apa yang menjadi kendala bocah, dan bocah sendiri juga dapat mengetahui bagaimana solusi yang tepat dari pelaksanaan observasi yang telah bocah lakukan. Jadi kita di sini sama seperti praobservasi ya bocah ya, ada beberapa pertanyaan gitu kan terkait apa yang sudah bocah lakukan selama pembelajaran kemarin. Siap bocah? Siap. Kita ngalir aja bocah ya, sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat pembelajaran kemarin. Oke bocah, langsung saja pertanyaan dari saya. Gimana nih perasaan bocah setelah melaksanakan observasi kemarin? Terima kasih Pak. Jadi setelah adanya observasi kemarin, saya merasa menjadi lebih termotivasi lagi untuk memperbaiki proses pembelajaran saya. Jadi dengan adanya observasi ini membuat saya menjadi bisa merefleksikan dan bisa mengevaluasi proses pembelajaran yang saya lakukan pada saat observasi kemarin. Jadi membuat saya akhirnya bisa memutuskan langkah-langkah apa ke depannya yang ingin saya lakukan untuk perbaikan. Atau bahasa ini tindak lanjutnya Pak. Tindak lanjut, Iya. Oke. Berarti benar kata bocah ya, yang jelas apa yang disampaikan bocah tadi motivasi ya. Iya. Jadi motivasi lagi. intrinsik, nah itu Ya. dari dalam diri kita, gitu kan. Kesadaran kita melihat apa yang kurang, apa yang menjadi Iya, benar, kelebihan Pak. itu untuk peningkatan pembelajaran kita Iya. ke depannya. Nah, bocah ya. Selanjutnya yang kedua bocah. Selama pembelajaran kemarin, gitu kan. Menurut bocah, selama pembelajaran kemarin itu kategori yang Bu Ocha bisa sampaikan itu apakah memuaskan, apakah kurang memuaskan gitu Bu Ocha terkait yang telah Bu Ocha lakukan kemarin? Kayak berdasarkan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan pada saat observasi kemarin, saya merasa cukup puas Pak dengan proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Karena menurut saya ya Pak ya, menurut saya proses pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Mungkin masih ada beberapa bagian yang kurang yang nantinya insya Allah akan menjadi perbaikan bagi saya ke depannya. Oke. Ini bagi saya cukup memuaskan. Cukup, wah berarti Bu Ocha ini kalau saya lihatnya itu bukan cukup Bu, tapi sangat baik malah Bu Ocha. Iya Pak. Tipe Bu Ocha kan orang yang apa ya, humble, tapi padahal dia ini termasuk kalau saya lihat tuh kan guru yang hebat gitu kan Bu Ocha ya. Saya belajar banyak dari apa yang sudah Bu Ocha lakukan selama observasi kemarin gitu kan. Terus pertanyaan berikutnya Bu Ocha, apakah sudah sesuai dengan tujuan dan rencana dalam modul yang Ibu buat itu Bu? Kalau berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah saya buat pada modul ajar, menurut saya tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai melalui proses pembelajaran kemarin Pak. Jadi tujuan pembelajaran saya kan tidak hanya menekankan pada kegiatan akademiknya saja, tapi saya juga mengaitkan dengan profil pelajar Pancasilanya. Jadi mulai dari yang pertama yaitu bagian beriman, bertakwa dan berakhlak mulia itu sudah tercerminkan.
kemudian bernalar kritis dan berkolaborasi kemarin dalam bentuk gotong royong pada saat diskusi juga menurut saya itu sudah ditampilkan, sudah dilaksanakan oleh peserta didik. Kemudian untuk bagian bernalar kritis karena proses pembelajaran kemarin kan itu praktek, jadi mau tidak mau pasti akan ada kegiatan di mana mereka harus berpikir. Benar, ya. Hasil dari praktek ini kan harus dituangkan dalam bentuk hasil pengamatan. Jadi menurut saya ketika siswa melakukan itu secara otomatis mereka sudah melakukan kegiatan bernalar kritis. Jadi bagi saya tujuan pembelajaran yang saya rancang di modul ajar itu sudah terselesaikan dengan baik melalui proses pembelajaran kemarin pada saat observasi. Oke, berarti kalau saya lihat apa yang Bu Ocha sampaikan tadi memang sudah terimplementasi gitu Bu Ocha ya. Saya lihat gitu kan mulai dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran, baik dari segi akademiknya nanti dapat ya Bu Ocha ya. Terus itu profil pelajar Pancasila yang ingin dikembangkan juga dapat gitu kan dari ke-6 dimensi profil itu tadi kan. Saya rasa tidak ada yang kurang gitu Bu Ocha ya dari apa yang sudah Bu Ocha lakukan. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, dari pembelajaran yang sudah Bu Ocha lakukan, kira-kira Bu Ocha ya, posisi Bu Ocha pada saat ini ya pasca melaksanakan pembelajaran itu, kalau ratingnya 1 sampai 10, posisi berapa itu Bu Ocha? Ya Pak. Ya. Saya bisa kasih rating 8 kayaknya Pak. 8 itu sudah sangat luar biasa Bu Ocha, tapi bagi saya 10 tuh Bu Ocha. 8 Bu Ocha ya? Iya bagi saya kayaknya 8 karena ada beberapa bagian tuh yang menurut saya masih bisa saya tingkatkan lagi. Oke, nah langsung Ibu Ocha, saya sambung pertanyaannya. Bagian yang perlu ditingkatkan itu kayaknya menjadi hambatan gitu kan? Iya, hambatan. Jadi tidak 10 gitu kan ratingnya itu kan? Kira-kira apa yang jadi hambatannya? Kayak menurut saya hambatannya itu adalah jadi kan proses pembelajaran kimia bersama saya selama ini itu tidak selalu menggunakan praktek Pak ya. Jadi hal itu kan terjadi karena sarana dan prasarana yang terkadang itu tidak mencukupi untuk dilaksanakannya praktek seperti itu. Nah, sedangkan kalau melihat dari kegiatan pembelajaran pada observasi kemarin, saya melihat peserta didik itu sangat antusias pada saat proses pembelajaran menggunakan praktek seperti itu. Nah, jadi menurut saya kendalanya itu bagi saya. Jadi harapan saya semoga kedepannya nanti adanya peningkatan sarana prasarana untuk praktek IPA ya. Seperti itu. Selanjutnya kendala lagi karena praktek ini nih tidak selalu dilaksanakan. Mungkin dalam 1 semester itu hanya beberapa kali saja praktek. Jadi terkadang peserta didik itu masih terlihat kaku pada saat menggunakan alat Pak. Padahal sebenarnya alat-alat yang digunakan tuh masih tergolong hal-hal yang sederhana. Seperti kemarin hanya menggunakan better class, Erlenmeyer, seperti itu. Hanya menggunakan termometer, tapi mereka itu terlihat kaku dan takut menggunakan alat-alat tersebut. Akhirnya itu tuh yang menjadi tantangan bagi saya untuk sedikit-sedikit ke meja-meja untuk nggak apa-apa pegang aja ini. Jadi mereka tuh jadi masih terkesan takut untuk melakukan percobaan. Padahal yang digunakan itu alat dan bahannya masih tergolong sederhana dan tidak berbahaya menurut saya. Oke, benar Bu ya. Iya. Kalau saya lihat juga kayak gitu Bu, kemarin itu kan anak-anak tuh kan masih takut tanya-tanya itu kan, Bu Ocha ini aman nggak tuh kan. Takut. Jadi kedepannya kita jadi PR kita bersama tuh Bu Ocha ya. Alangkah lebih baiknya pembelajaran kita ini diselingi dengan kegiatan praktik gitu kan, biar siswa itu lebih memahami bukan sekedar teori saja gitu kan. Karena harapan kita siswa ini kan setelah mereka tamat sekolah, walaupun mereka tidak lanjut kuliah gitu kan, tapi mereka sudah tahu dasarnya ya, untuk bekal hidup mereka juga. Jadi Bu Ocha terkait 2 yang kurang tadi gitu kan, bagaimana tindak lanjut Bu Ocha ke depannya ya. Maksudnya itu solusi dari kurang tersebut. Ya. Kayak Pak. Jadi
berdasarkan kendala tersebut, hal pertama yang ingin saya lakukan yaitu mencoba untuk berkonsultasi dengan pihak sarana dan prasarana. Oke, Yang benar, pertama benar. itu dengan cara mengajukan mungkin dalam bentuk proposal mungkin Pak ya. Iya, benar. Jadi minta saya besar harapan saya semoga pihak sekolah dapat meningkatkan lagi, karena kalau dilihat pada saat proses pembelajaran kemarin peserta didik itu sangat antusias pada Benar, saat iya, iya. adanya praktek, karena mungkin mereka tuh bisa melihat langsung. Jadi pembelajaran itu jadi menjadi lebih real dan relevan dengan mereka. Iya, gitu. iya, benar. Nah, jadi besar harapan saya nantinya pihak sarana dan prasarana sekolah dapat meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium sehingga banyak materi yang bisa menggunakan praktek pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya sementara menunggu mungkin pihak sekolah yang namanya pengajuan seperti itu kan tidak bisa langsung dikabulkan Pak ya. Jadi sementara menunggu saya akan mencoba berbagai alternatif praktek yang mungkin bisa saya gunakan. Jadi menggunakan praktek-praktek sederhana yang mungkin bisa menggunakan alat dan bahan yang biasa mereka temukan sehari-hari, tapi tetap dilakukan dalam bentuk praktek. Jadi contoh seandainya pada materi sifat kualitatif larutan contohnya kemarin, nah, harusnya bisa dilakukan dengan cara praktek yang ada aplikasi pada materi tersebut. Jadi kedepannya saya pengen belajar lagi, pengen menggali lagi model-model praktek sederhana yang bisa digunakan tanpa menggunakan alat-alat laboratorium yang langsung seperti itu. Jadi mungkin ini Bu ya, saya nyambung aja yang terakhir tadi pernyataan Bu Ocha. Saya konfirmasi nih, berarti Ibu mau menggunakan ibaratnya itu laboratorium digital gitu Bu? Iya, benar Pak. Oke, bagus. Bisa. Salah satu opsinya selain menggunakan alat bahan yang mudah ditemukan, bisa menggunakan lab digital. Tapi kalau lab digital rasanya kurang realistis Bu Ocha ya. Jadi mereka tuh tidak langsung pegang alatnya Pak. Tapi untuk sesekali biar pembelajaran lebih bermakna, mungkin bisa sesekali saya selipkan menggunakan lab digital. Nah, terkait untuk yang alternatif penggunaan laboratorium digital Bu Ocha, kira-kira kapan Bu Ocha akan menerapkannya dalam pembelajaran Bu Ocha? Mungkin pada awal semester depan ya Pak, karena kalau sekarang itu proses pembelajaran sedang membahas atau review beberapa materi yang sudah kami pelajari untuk persiapan menuju ujian akhir sumatif. Oke, siap Bu Ocha. Benar ya, kita mendekati UAS. Jadi sekarang fokus saya itu lebih ke review beberapa materi yang sudah dipelajari peserta didik pada 1 semester kemarin. Oke, baiklah Bu Ocha, semoga dapat terlaksana Bu Ocha ya apa yang menjadi rencana Bu Ocha terkait alternatif solusinya. Ya. Oke Bu Ocha, terakhir pertanyaan dari saya ini mengenai komitmen. Nah, pembelajaran Bu Ocha kemarin menurut saya adalah pembelajaran yang sangat baik, gitu kan. Segi dari akademik maupun non akademiknya sudah teraktualisasikan, gitu kan. Sudah nampak profil pelajar Pancasila sudah nampak, PSE-nya sudah nampak, gitu kan. Dan hal-hal yang lain yang ingin Bu Ocha kembangkan juga semua sudah nampak. Itu sangat baik. Nah, komitmen Bu Ocha terkait pembelajaran itu apa yang akan Bu Ocha lakukan? Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi saya berencana nanti pada saat mulai semester depan Pak ya, semester depan saya ingin tetap menerapkan apa saja yang sudah baik pada saat proses pembelajaran pada saat observasi kemarin. Jadi apa saja yang sudah baik ingin saya tetap terapkan pada saat proses pembelajaran sehari-hari walaupun sedang tidak observasi maksud saya. Jadi mulai dari penggunaan PSE, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, saya ingin pada setiap pembelajaran saya hal tersebut diterapkan walaupun sedang tidak observasi. Selain itu saya berkomitmen insya Allah mulai semester depan
saya ingin memperbanyak kegiatan praktikum karena berdasarkan proses pembelajaran kemarin pada saat observasi saya melihat adanya peningkatan motivasi belajar dan antusias peserta didik saat belajar. Jadi menurut saya kalau terjadi peningkatan motivasi dan antusias mereka dalam belajar, insya Allah nanti hasil belajarnya juga akan meningkat. Jadi saya ingin sekali pada semester depan untuk berkomitmen memperbanyak kegiatan praktikum pada proses pembelajaran kimia saya di kelas. Gitu, Pak. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Ocha komitmennya dan waktunya semester depan Bu Ocha ya mulai ya. Mulai Oke, baiklah. depan, Jadi benar apa yang disampaikan Bu Ocha bahwasanya kita dalam melaksanakan pembelajaran itu ya sebisa mungkin kita mengutamakan kepentingan murid Bu Ocha ya. Apa yang kita lakukan itu yang penting motivasi dalam diri kita dulu gitu kan untuk menumbuh kembangkan minat dan kemampuan belajar mereka agar mereka ini dapat senang gitu kan ikut pelajaran Bu Ocha gitu kan. Dan yang terpenting apa yang akan Bu Ocha terapkan nanti saya harapkan itu konsisten dan berkelanjutan. Itu yang lebih penting Bu Ocha ya. Mungkin itu saja Bu Ocha, ada yang mau sampaikan lagi Bu Ocha? Saya rasa cukup ya, baiklah. Kalau sudah cukup, itu saja untuk sesi coaching kita kali ini pasca observasi. Sekali lagi saya ucapkan selamat Bu Ocha sudah melaksanakan kegiatan observasi dengan sangat baik ya. Semoga itu tadi harapan saya Bu Ocha tetap konsisten dan berkelanjutan ya. Itu saja Bu Ocha. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.